Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinantika Putri dengan NIM A1C32043. Saya dari kelas reguler B 2020. Di sini saya akan menjelaskan cara singkat tentang penemuan perkembangan abad ke-21, fisikawan Jepang dan fisikawan Cina untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Sejarah Fisika dengan dosen pengampu Bu Neneng Lestari. Sir Chandrasekhara Venkataraman, yang lebih dikenal sebagai C.V. Rahman, merupakan seorang fisikawan India yang lahir pada tanggal 7 November 1888. Ia dikenal di seluruh dunia karena penemuannya tentang Raman scattering atau efek Raman, yang memberikan kontribusi signifikan bagi bidang fisika. Nah, Raman menyelesaikan gelar sarjana dalam bidang fisika dari Fergusson College Pune di India pada tahun 1904. Selama masa ini, ia menunjukkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan. Nah, setelah meraih gelar sarjana, Rama melanjutkan studinya di Universitas Presidensi Chennai, dahulu dikenal sebagai Universitas Madras. Nah, pada tahun 1907, ia lulus dengan gelar magister dalam fisika. Penemuan efek Raman ini, pada tahun 1928, Raman melakukan penelitian tentang penyerakan cahaya yang mengarah pada penemuan fenomena yang sekarang dikenal sebagai efek Raman. Penemuan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman interaksi cahaya dengan materi dan mengukuhkan reputasi Raman sebagai seorang ilmuwan terkemuka. Chandrasekhara Venkataraman mencakup kontribusi penting dalam penelitian, pengajaran, dan pengembangan ilmu fisika. Ia dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar abad ke-20, dan warisannya terus dihargai dalam dunia ilmu pengetahuan hingga saat ini. Nah, Sir Chandrasekhara Venkataraman dikenal terutama karena penemuan fenomena yang disebut dengan efek Raman atau penyerakan Raman. Penemuan ini memiliki dampak besar dalam fisika dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu ilmuwan terkemuka abad ke-20. Berikut adalah penjelasan singkat tentang efek Raman. Efek Raman memberikan wawasan baru tentang interaksi cahaya dengan materi dan memungkinkan peneliti untuk mempelajari struktur molekul dan vibrasi atomik dengan menggunakan cahaya sebagai alat investigasi. Penemuan ini mengubah pemahaman tentang interaksi cahaya dan materi, serta memberikan metode yang kuat untuk analisis kimia dan fisika molekuler. Sir Chandrasekhara Venkataraman meninggal pada tanggal 21 November 1970 di Bangalore, India pada usia 82 tahun. Meskipun telah pensiun dari aktivitas akademik, ia terus berkontribusi dan terlibat dalam dunia ilmiah hingga akhir hayatnya. Kepergian Sir Chandrasekhara Venkataraman ini merupakan kehilangan terbesar bagi komunitas ilmiah. Namun, warisan dan kontribusinya akan terus dikenal dan dikenang dalam sejarah ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada Hideki Yukawa. Hideki Yukawa lahir pada tanggal 23 Januari 1907 di Tokyo, Jepang. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat yang besar dalam matematika dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Kyoto, di mana ia mengambil jurusan fisika. Masa muda Hideki Yukawa ditandai semangat penemuan, eksplorasi ilmiah, dan dedikasi terhadap pemahaman dasar alam semesta.
Penemuan partikel Yukawa menjadi tonggak penting dalam bidang fisika partikel dan memberikan landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dalam bidang tersebut. Hideki Yukawa lahir pada 23 Januari 1907 di Tokyo, Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan ke pendidikan menengah di Sekolah Menengah Tinggi di Tokyo. Setelah meraih gelar doktor, Yukawa melanjutkan karir akademiknya di Universitas Kyoto dan terus berkontribusi dalam fisika teoritis. Penemuan partikel meson dan revolusioner pada tahun 1935 menjadikan Yukawa terkenal di dunia ilmiah dan membuka jalan bagi prestasi dan penghargaan lebih lanjut dalam karirnya. Pada tahun 1935, saat berusia 28 tahun, Yukawa membuat penemuan yang paling terkenal, yaitu partikel yang dikenal sebagai meson atau partikel Yukawa. Penemuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi nuklir lemah dan memainkan peran penting dalam pemahaman struktur inti atom. Penemuan ini membuat Yukawa menjadi terkenal di kalangan komunitas ilmiah. Karir Hideki Yukawa tidak hanya mencakup penemuan partikel meson saja, tetapi juga termasuk ke dalam penelitian fisika yang luas dalam teoritis dan pengajaran yang berpengaruh. Ia merupakan salah satu fisikawan terkemuka abad ke-20 dan kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang alam semesta dan partikel subatomik tetap menjadi landasan penting dalam fisika modern. Pada tahun 1935, Hideki Yukawa mengusulkan adanya partikel yang disebut dengan meson sebagai mediator interaksi nuklir lemah antara partikel subatomik. Pada saat itu, belum ada penjelasan yang memadai untuk interaksi ini dalam inti atom. Yukawa menggunakan pendekatan matematis dan teori medan kuantum untuk menjelaskan fenomena ini. Ia mengusulkan bahwa meson, sebuah partikel dengan massa tertentu, bertindak sebagai mediator antara partikel proton dan neutron dalam inti atom. Dalam model ini, gaya nuklir lemah diteruskan melalui pertukaran meson di antara partikel ini. Penemuan ini memberikan penjelasan yang memadai tentang interaksi nuklir lemah dan menjadi landasan bagi pemahaman tentang fisika inti atom. Penemuan ini juga membuka jalan untuk pemahaman lebih lanjut tentang fisika partikel dan mengarah pada pengembangan model standar fisika partikel. Hideki Yukawa meninggal dunia pada tanggal 8 September 1981 di Kyoto, Jepang, pada usia 74 tahun. Setelah pensiun dari Universitas Kyoto pada tahun 1970, ia terus aktif dalam komunitas ilmiah dan melanjutkan penelitian serta kolaborasi dengan para ilmuwan lainnya. Meskipun karir ilmiahnya telah berakhir, warisannya sebagai salah satu fisikawan terkemuka abad ke-20 tetap hidup dalam pemahaman kita tentang fisika partikel dan interaksi nuklir yang lemah. Sekian penjelasan singkat mengenai fisikawan Jepang dan fisikawan Cina dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.